Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah selalu kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan ulang kaji kita. Kita baca surah Al-Maidah ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Jadi di surah Al-Maidah bisa kita buka surah Al-Maidah ayat 57. Allah berfirman, Allah membawa orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman. Panggilan Allah, la tattakhidul ladzina la tattakhiduna alladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan kamu ambil menjadi pemimpin orang-orang yang telah menjadikan agamamu sebagai senda gurau atau mampolo-oloan gamu aja dijadiannya sebagai pemimpin awak. Agamu awak dipololonyo, agamu awak dicecemehnyo. Alai walaiba, nyo jadikan agamuku sebagai permainan. Tu nak kuliah orang kata tu. Termasuk mereka minalladzina utul kitaba min qablikum, daripada orang-orang yang mereka sebelumnya telah diberikan kitab. Dan aja lain wal kufar, dan orang-orang kafir awliya'a, untuk menjadi wali atau pemimpin. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita orang yang beriman menjadikan orang nan mampololoan agama, membuat agama ko sebagai senda gurau. Nah orang takatu nak cocok dijadikan pemimpin terus, nak cocok untuk dijadikan sebagai ikutan dah. Sedangkan agamu awak je dipololoknya, apalagi awak rakyat contoh. Sedangkan agamu awak dipermain-mainannya,
Apalagi awak tentu mudah aja permainkan. Karena agama ko adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang sakral. Agamanya nyopololoan, agamanya pemain-mainan. Jadi kalau orang nak menjadikan agama permainan, menjadikan agama sebagai senda gurau, itu nak cocok untuk jadi ikutan awak. Termasuk kok suami awak atau kok tokoh masyarakat atau siapapun lah dia. Kalau agamanya pemain-mainan. Baca contoh apa permainannya. Bagamu lo kuancala bebas dia walai kita kabeh-kabeh wa dia agamu ko umat. Kalau agamu wa ikonan nak boleh ikonan dilarang ancala bebas dia walai itu orang-orang yang mencoba ingin bebas saja. Berarti agama yang punya aturan ada di situ nak boleh dan nak boleh itu je nak ikuti dah. Kalau seandainya ada yang tak boleh di dalam masyarakat, kampung, negara, tentunya sosok dia kasadua. Jadi nak bapim batang deh, nak do babate-bate. Kok kecil bahan selamat dia je. Bahawa orang nak kata singguang tak tahu, bahawa orang nak sakit tak tahu, bahawa orang nak kanai dia tak tahu. Itulah orang nan tidak menjadikan agama sebagai panduan. Orang tidak menjadikan agama sebagai pedoman. Kalau di hadis Nabi dikatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Berarti di dalam agama itu diajarkan untuk mengajak orang berbuat baik. Diajarkan supaya orang jangan sampai berbuat nan buruk. Tapi kalau agama nalahnya usi-usi, agama cicimehana, cimeh, nyopololuan, itu tidak cocok untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai pemimpin. Apakah mereka termasuk sebelumnya dulu orang yang sudah menerima kitab? Contoh orang Yahudi, Nasrani dulu kan dia terima kitab tu. Lahnya pelajar lo kitab Taurat, Injil, Zabur, termasuk mereka. Apalagi yang kufar, orang yang kafir. Kalau di ayat sebelumnya kan juga sudah disebutkan di Allah Ta'ala, ada orang yang bolak-balik aja tidak konsisten jo agama bunglon ke orang kini. Sarang kuwe umat Islam lah Islam lo, kalau lanunya murtad balik ke kafir. Nah, bagi orang-orang yang beriman, mereka akan dimuliakan Allah, akan dicintai Allah. Orang yang beriman, Allah cinta kepada mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka tu azillatin alal mu'minin, lembut terhadap orang mukmin. Kemudian aizzatin alal kafirin, keras terhadap orang-orang yang kafir. Di ayat 57 surah Al-Maidah lah tegas, lah nyato disebutkan di Allah Ta'ala kita orang beriman. Aku kan bicara soal bakawan je balik. Bicara soal bakawan. Nangka dipilih kawan tu adalah nak akan memperkuat iman. Kan itu kaji awak sebelumnya. Jangan sampai bakawan je orang nak buat tangga iman. Kalau lah iman tangga lo ni gara-gara kawan tu, campaklah kawan tu. Tapi bakawan awak kawan yang bisa yang berkata benar, bukan membenar-benarkan. Ya dulu kawan kau ni mabuk-mabuk aja ni, yo je kecewa awak santiang aja, hebat. Padahal awak kau lah salah. Nyabuk dia tu itu sama je menjerumuskan ke dalam kesalahan. Dia buang-buangnya tarwi, dia buat tarwi, disanjuang-sanjuangnya. Padahal sebenarnya awak sedang dipertinggi sampai jatuh awak. Akhirnya terjerumus. Maka disabitkan oleh Rasul, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari agama kawannya. Dan agama cier celik ada, dicelik lo agama kawannya.
Apakah lai taat beribadat kawan itu tidak? Apakah lai beragamu kawan itu tidak? Tapi kalau kawan itu mempololoan agamunya cimean, agamunya pololoan, tentunya masuk lo menjadi orang yang mempololoan agamu. Tapi kalau takah jamaah surau Nurul Jihad wah kali santiang nak do mempololoan bro. Nak do mencicimen saling menyemangati, saling memotivasi, rajin-rajin kasode sebuah rami. Tapi nih ya nak bulan puasa rami deh. Alhamdulillah. Mangko diingatkan Allah Taala, kamu orang-orang yang beriman, jangan berteman dengan orang yang memperolok-olokkan agama atau menjadikan agama sebagai alat senda gurau. Padahal di Sabian tuh di dalam di sekolah-sekolah tuh dipelajari pengertian agama. Ada orang namanya bilang agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu adalah tidak. Gama itu artinya kacau, berarti tidak kacau. Agama itu tidak kacau. Kalau tidak kacau, berarti agama itu mengajarkan kedamaian, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang keselamatan. Kalau dalam Islam, agama Islam itu artinya adalah keselamatan, kedamaian, ketenangan. Maka orang nambah agama itu adalah orang yang cinta damai. Tidak ada buat keributan nyoba agama, tapi nyoba buat keributan, itu tidak memahami hakikat agama. Hanya beragama, tapi dengan agama nyoba loloan agama, nyoba sendagurawan agama. Berarti orang yang tersebut sama jo orang tindak beragama. Lalu disebutkan oleh Allah Taala di berikutnya wattaqullah in kuntum mu'minin, dan tetaplah kamu bertakwa kepada Allah. Bertakwa berarti melindungi diri awak, kemudian menjaga diri awak, mengarahkan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Jadi bertakwa ku sama jo menjaga diri awak. Jadi menjaga diri awak dengan tetap taat kepada apa yang Allah perintahkan, termasuk awak menerima suka, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Kalau lata katu tak jaga diri awak tu, kalau awak merasa cukup dengan pemberian Allah Taala, dengan tetap awak bersyukur, damai tu, elok. Yang jadi masalah tu adalah kalau seandainya awak Allah diberikan Allah nikmat, nanado dia awak ko ndak syukuri dah. Maraso ndak cukup je dah awak anan di urang je nak tak fikir dah awak. Kalau lanan punya urang tu je nak tak fikir dah awak, berarti hilang rasa bersyukur. Kalau hilang rasa bersyukur, maraso ndak cukup je dan dia awak, rasa-rasa kalamak je dan di urang tu, akhirnya bahalai awak menjadi stres. Nan punya orang dia nak pikiran, sibuk memikiran dia orang dia. Padahal nan awak lah dia gih Allah Taala. Nan punya nan dia awak ko nan dia gih Allah Taala ko, kalau awak syukuri, mangko awak merasa menjadi nyaman, merasa menjadi tenang. Jadi hidup ko tidak sekedar senang aja, tetapi adalah juga tenang. Kalau seandainya nan ada dia awak ko, awak syukuri, merasa cukup, bahkan semua yang Allah berikan kawak tu wak anggap sebagai nikmat yang terbaik Allah berikan, maka wak menjadi nyaman, jiwa wak menjadi tentram. Itu takwa tadi. Tapi kalau seandainya sibuk memikirkan ada orang ya, stres wak deh. Kadang-kadang diceliak ada orang kor hijau jurumpi nampak dia wak. Kadang-kadang orang tu sendiri mencari awak bahagia lah tu mah. Sama je orang pagi-pagi nang kecil ibu rumah tangga mencari orang nak pakai baju seragam pagi tu kan. Dia pagi-pagi nyolah mandi, nyolah pakai baju seragam, pergi ke kantor, sanang elai cik.
kecil orang yang di rumah. Padahal orang nak baju seragam kau sendiri, pegawai lah istilahnya. Dicari lah orang yang di rumah kau deh. Ibu-ibu yang di rumah kau senang ya. Nyo bisa membersihkan rumah bisa melayani suaminya dengan sempurna, bisa mengasuh anaknya, punya waktu yang banyak. Pengen lo ya takah na orang yang di rumah tu. Itu contoh. Jadi memang kalau awak sibuk memikirkan dia orang, pada akhirnya hilang rasa bersyukur. Maka orang yang bertakwa itu salah satu cirinya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Kemudian mengamalkan semua yang Allah turunkan. Dari artinya anan Allah perintahkan yang ada di dalam kitab suci di karajuan itu adalah bahagian dari bertakwa. Tentu tetap al-khauf minal jalil, tetap takut awak kepada Allah Subhanahu wa taala, takut awak kalau meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Contohnya awak tidak sholat, awak tidak puasa, maraso bersalah, maraso kurang awak dekan itu kewajiban awak dan karajuan itu adalah orang bertakwa. Jadi wattaqullah in kuntum mu'minin. Tetaplah kamu bertakwa kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi beriman lalu kemudian mengantarkan awak menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu harapannya dari awak tidak menjadikan orang yang bersendagurau dengan agama, yang mempamainkan agama, yang mempololokkan agama, yang mencemehkan agama, jangan dijadikan dia sebagai wali, jangan dijadikan dia sebagai ikutan, jangan dijadikan dia sebagai teman. Karena teman yang baik adalah teman yang menguatkan iman, bukan teman yang sekedar membenar-benarkan, tetapi adalah teman yang bisa berkata benar. Kalau seandainya salah, wak nyuingian, nyutunjuan. Yang nak khawatir itu nama bayo itu adalah kalau pemimpin dia abu-abu, ya di rakyatnya disanjung-sanjungnya, di anggota balabih-labihan bana, bahasa salahan bana, pada akhirnya bisa menjadi sombong. Banyak contoh seperti Firaun contohnya. Mengko Firaun sampai mengecek diri Tuhan, tu dia abu-abu, dia disanjung-sanjung tu. Disanjung-sanjung berlebih-lebihan. Itulah firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 57. Di ayat 58-nya lanjutan dari ayat berikutnya, wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzwa wa la'iba. Termasuk pula orang-orang yang apabila mereka dipanggil, diajak, diseru untuk mendirikan sholat, dipanggil de muazin melalui sholat, hayya 'ala sholah, aja taruh selah, yo cimehan tak katu, diajaknya semayang waklah je, nak taruh ialah titip je lah salam ke malaikat je, ambil izin kini je. Ialah je, nak masuk surga lalu wak nak satu masuk surga dah je. Itu nak cocok lo itu dijadikan sebagai teman, nak bisa lo dijadikan pemimpin, nak bisa lo dijadikan bestie dah. Kita orang kini bestie dah. Mampololoan. Jadi padahal mereka sudah diajak untuk kebaikan, diajak untuk mendirikan sholat dengan ada panggilan azan. Maka ketika panggilan azan orang setiap azan tu kita jawab Allahu Akbar, kita jawab lo dengan bacaan yang sama. Allahu Akbar. Takatulu asyhadu an la ilaha illallah, takatulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajawiklah tu. Tapi memang ada guru ambo, buya ambo majan ketika untuk mobek mato ketika awak dibaca oleh muazin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bisa walataan dua jari awak didakik daguan wako. Ko pun mai. Dakik dagu ko.
di bawah bibir, marhaban bi habibi wa qura'at ainin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibaca tu ada tu di sapuan kamar tuawa. Ternyata amalan itu dilakukan juga ulama-ulama Jawa dan termasuk ada ulama di Sulawesi. Jadi marhaban bi habibi wa qurrata ainin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tetap ketika muazzin membaca kalimat itu awak balik lah, awak jawab lah. Tapi ketika dibaca hayya 'alas shalah, marilah salat, awak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diajak awak salat hayya 'alas shalah tu marilah salat. Tetap awak jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa itu jawab awak? Menunjukkan bahawa seruan untuk ajakan salat Allah yang memberikan kudrat, Allah yang memberikan iradat. Jadi ada kehendak dari Allah, kemudian ada kudrat dari Allah yang membuat awak kaki awak bisa awak langkahkan, tangan awak ayunan, pangan awak datang ke surau. Ikonyo adalah bahagian dari keyakinan awak, ndak ada dayu awak doh, ndak ada upaya awak doh kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu akui di dalam diri awak bahawa ndak ada daya awak, ndak ada kekuatan awak kecuali adonyo daya itu, adonyo kekuatan itu dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu ketika awak baca membalik jawaban dari muazzin. Jadi awak jawab, awak respon. Hayya 'alal falah, marilah kamu meraih kemenangan atau keberuntungan. Wa baca lo la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru awak baca jawab doa. Jadi awak baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata. Aku nak surah waca wajarajatal je. Wad darajatal aliyatar rafi'ah, darajat yang tinggi. Wad darajatal aliyah, derajat yang tinggi. Rafi'ah berarti martabat awak, harkat dan martabat awak pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak baca doa sesudah azan. Nah, lalu kemudian setelah azan itu hendaknya tentu ada awak laksanakan solat sunat rawatib. Bara jumlah solat sunat rawatib awak. Ada menyebutkan 10, ada menyebutkan 2 balik, ada hadisnya 2 balik, ada menyebutkan 10. Nan 2 balik, ada nan 2 sebelum subuh, kemudian ampe sebelum zuhur. Jadi bisa ampe bisa 2. Kalau nyo 2 berarti 10 aja dia. Kalau nyo ampe maka jadi 2 balik. Ampe 2 rakaat. Kalau sebelum zuhur. 6 tu nyatunan sebelum. Kalau sebelum asar sebelum asar itu sunat mutlak saja. Tapi itu baik juga. Sebelum solat asar itu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak bertepatan dengan sebelum solat asar. 2 rakaat aja. Tidak termasuk di dalam solat sunat rawatib. Ada nak nampak awak sudah solat asar, ndak adonyo baraja setelah tu nyo qomat. Berarti nyo ndak mempraktekkan solat mutlak. Karena memang tidak ada salat sunat rawatib. Okey, kalau nan sesudah nama sesudah. 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Tu sebelum isya sama posisi jo asar tadi. 2 sebelum asar tu solat mutlak.
Dua sebelum solat isya, solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak kok sama-sama solat sunat. Solat sunat mutlak kok hanya solat sunat, tapi waktunya ada sebelum solat isya. Jadi itu nama solat sunat mutlak. Ada jo di Makkah tu sebelum solat sunat, solat maghrib ada lo nyoba itu nama solat sunat biasa aja. Tapi kalau mazhab Syafi'i memang tak ada mempraktekkan solat sunat sebelum maghrib. Tapi kalau di Mekah memang rentang waktu. Kalau dakwah siko solat maghrib tu azan ba cepet je qamatnya kan. Sudah azan kemudian siap qamat. Nan sesudah tu dua sesudah asar, kemudian dua sesudah zuhur, asar nak dor lagi. Sesudah asar tu langsung berjalannya banyak istilah, nak ada kegiatan setelah zikir dan doa, nak ada solat sunatnya. Dua sesudah zuhur, dua sesudah maghrib, dua sesudah isya. Berarti barangkali jumlah tu dua dan sesudah 6. Jadi 6 sebelum, 6 sesudah. Maka menjadi 2 balik. Itu solat yang kaitannya dengan solat sunat rawatib. Jadi kalaulah ada seruan untuk mendirikan solat, ya kalau nyo mampololoan, orang azan di pololoannya, agamu di pololoannya, nyo cime-cimean, orang-orang seperti itu tadi agamu di pololo pagar-pagaranya, pemain-mainannya, nyo politian dengan kepentingannya sendiri itu nak main tu. Agama nyo politian untuk kepentingan syahwatnya, kepentingan dirinya. Bahwa agama perlu diperjuangkan, ditegakkan dengan kebijakan-kebijakan iyo. Tapi kalau untuk kepentingan sesaat itu namanya samojo mempermainkan. Termasuk jo solat. Solat di pemain-mainannya, solat nyo pololoan, nyo pagara-garahan lah. Solat atau lalu cek. Ambo titip salam je lah ke malaikat tu. Aduh ku dulu lah ambo alun kini lah jangan lah laki-laki tadi lah supaya ambo berhalangan cek. Kalau sama cimiih nama tu. Mempololo. Kalau orang dan agama yang sakral, solat sebagai ibadah yang utama, kemudian itu lenyap pemain-mainan, itu lenyap pagara-pagaran, berarti nak cocok dijadikan pemimpin, nak cocok dijadikan kawan. Tak cocok dia jadi yang bestie. Jadi makanya itu berarti Allah yang menyebutkan arti pentingnya menjaga agama awak dari cimihan seperti itu. Sedangkan agama je awak cimihannya kau akan mencari minantu, cili agama kan tak kata, cili agama dak kayu aja dah, dak ancak yang gagah aja dah, dak di keturunannya je dah, tetapi yang diraih itu adalah agama. Jadi ada ampek perkara yang perlu dipertimbangkan, diperhatikan untuk mencari menantu. Iyo kalau seandainya kayu kan nak kasalamu je nyo kayu tu. Oleh kasasamo je orang kayu. Kadang-kadang orang kayu kok bisa jatuh tapai jatuh tapai tanya deh. Dia bisa berubah, tapi agama kau menyelamatkan di dunia, menyelamatkan di akhirat. Dia kadang-kadang kayu piti banyak, kan ada menjadi pacakala piti tu. Kayu yo, dapat ni kan dapat kampe ni. Agama santiang, piti banyak kayu. Kemudian yo gagah lo tu lain, ngancak lo, berasal dari keturunan yang terhormat lo, ngancak lah ni. Naba kampe dapat ni cemai. Kampe ni. Tiyo dapat ni tiyo ni. Tapi kalau nak dapat kampe pertimbangkanlah agama. Besok kalau orang nak tahu jo agama ini akan rajin lo bakure. Kalau soalan cak tu, nyo bisanya tu. Kalau orang polisi ko dia giah lanjut di salonan tu ancaknya. Kalau kecil bini buat je. Orang tu artis semua kau kancai. Nyo pakai lulurannya je mahal. Pakai skincare je. Apa kau ada tu ancai tu. Ya. Jadi tapi kalau seandainya nyo nak beragama doh,
Tentu kacau balau. Tak kata pula agama itu sendiri itu nan akan membuat orang tahu jo aturan. Agama majan tentang anan diperintahkan Allah Ta'ala, anan disuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan yo kerajuan, tentunya tahu lo baajar inyo menjaga keluarganya, menjaga pasangannya. Lalu disebutkan di dalam ayat 58 kau tadi, tabang-tabangnya dah gini. Dikatakan Allah, dan mereka yang tidak cocok pula dijadikan besti dan cocok dijadikan pemimpin adalah mereka ketika sudah ada panggilan solat, ada ajakan solat, justru menjadikan solat itu sebagai tempat senda gurau. Jadikan olok-olok, galak-galak, tak masuk. Dan orang solat yang dalam solat bagara-gara kan banyak loh kini di TikTok, di Facebook, di Instagram. Solat bagara-gara, bagalui-galui, kemudian nyopololoan solat. Jadi makanya tidak boleh menjadikan solat sebagai alat senda gurau, tidak boleh dijadikan alat permainan. Macam-macam kini perangai anak lo. Sadue nan nyo membek viral lah. Anak macam-macam membek viral nyo sambayang nyo jadikan sebagai alat viral kini tak sekadar anak lo banyak kadang-kadang ingin viral mangkonyo diingatkan di Allah Ta'ala dibaca kaji awak supaya awak ingat, supaya jangan lupa lah. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka yang menjadikan solat sebagai senda gurau, permainan galak-galak, mempololoan, memang koko disabitkan di Allah Ta'ala karena memang kenyataannya ada yang melakukan hal demikian. Maka diingatkan di Allah Ta'ala kepada kita orang yang beriman, kalau solat membutuhkan kekusyukan, butuh konsentrasi, tidak bisa di pemain-mainan, tidak bisa di pololoan. Di sekolah kemudian diberikan pemahaman kepada anak awak. Maka soal solat ku anak ketika kete umur 7 tahun lah diajar solat. Kalau lah umur 10 tahun, lah mulai dia suan-suan. Kalau tidak nak muajonya, dingiannya pukulnya bah. Dan pukul kapal di belakang pinggu ditapuak untuk mengingat bahwa ada kewajiban yang melekat pada dirinya untuk mendirikan solat. Kalau ada anak awak, kalau dalam solatnya bermain-main atau bololo bagara dingin ada awak. Jangan dibiasakan kalau saya di padian saja dari keteknya teraja-raja gadang tahu bawa tua terubah tidur jadi parangai, jadi mati mati jadi parangai. Itu mangkonyo perlu ketauladanan. Kalau ayah jindu elai solat, insyaallah anak emai kuik. Ya dulu ayah disuruh anak solat. Tu orang sembahyang tu, sembahyang lalai tu. Anak kini menjawab awalnya bak suruh solat abaknya nak solat dah. Amak nak solat dah cik. Amak kau ajakan tu kini nak berdasarkan kecil je lain. Dipraktekkan. Muji lah ke surau tu lah cik. Orang-orang ngaji tu cik. Awak lah buat suruh ngaji. Abak nak dah 4-2 macam Quran dah cik. Abak nak dah ngaji dah cik. Jadi anak kini kau nyo menceliak anak karajuan. Jadi tidak sekedar kata-kata. Adalah sebuah permainan. Di bawah permainan tu ada mengeceknya, kemudian ada praktek. Nama yang akan diikuti di seseorang itu bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dikerjakan. Karena ada tu contoh permainannya, pegang hidung gitu, tapi dipecik telinga. Kecek adalah pegang hidung, tapi dipecik telinga. Pasti orang yang mencari tu nanti kerajaannya apa lo? Dipeciklah telinga, karena nampak dia pecik telinga awak. Padahal perintah awak pegang hidung. Jadi bukan awak kecian tu nak menjadi perhatiannya, tetapi nak menjadi perhatiannya tu apa? Nak awak kerajuan.
Oke, ceng ini. Semuanya tolong ikuti ya apa yang saya katakan. Anaknya kecian gua, pegang hidung itu perintahan. Tapi sementara nyo memaci telingo. Orang nama danga tu tadi, tapi nyo calia awak maci telingo, nyo paci lo telingo. Berarti yang lebih efektif itu adalah bukan dengan kata-kata, tetapi adalah dengan prakteknya. Jadi kalau seandainya sebagai orang tua mengajak anak, yuk ajarilah dengan praktek. Kalau semayang, nyo mikirlah di belakang sama. Tapi kalau dia kecil disuruh aja nyo, sementara indah, itu ndak mangkuih barang tu, malawan membalik apalagi anak-anak Gen Z gini. Jadi disabitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula dijadikan sebagai bestimu atau sebagai pimpinanmu menjadi wali orang yang apabila diajak ada panggilan untuk mendirikan sholat, justru dia menjadikan sholat itu sebagai senda gurau atau permainan dengan memperolok-olokkan, mempermainkan sholat dan ketawa ketiwi yang galak-galak aja, bagara-gara aja. Itu tidak cocok dijadikan sebagai teman, tidak cocok dijadikan sebagai pemimpin. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Demikian orang-orang yang menjadikan sholat sebagai senda gurau atau permainan, menjadikan agama sebagai senda gurau atau permainan, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak berakal, kata Allah Ta'ala. Itu dianggap kalau orang tak tahu sama je nak buta macam. Kenapa? Sholat di pemainnya. Orang tidak tahu je diri itu kan orang yang tidak berakal. Berarti disamakan orang-orang yang seperti itu seperti orang yang tidak berakal. Tak tentu dehnya kemuliaan perintah sholat itu saja perintah kewajibannya dijemput dari Nabi Muhammad melalui Isra dan Mi'raj. Itulah kira-kira pembahasan awak pagi kini untuk mengingatkan diri awak arti pentingnya awak menjaga agama, karena agama, menjaga agama salah satu dari maqasid syariah. Jadi ada tujuannya syariat itu adalah menjaga agama. Jadi agama awak jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah bau-bau, awak jaga kemuliaan agama awak. Lalu kemudian ada ibadah yang menjadi kepala dari semua ibadah, yaitu sholat. Jadi sholat itu adalah kepala atau lokomotif dari segala ibadah. Maka jaga sholat awak dan tidak ada toleransi bagi mereka yang kemudian memperolok-olokkan sholat atau mencimihan sholat. Ngeceknya awak menyembah Tuhan bahasa Arabnya, awaknya nak tahu dah cik, encak bahasa Minang je semayang lah cik, bahasa awaknya cik. Sholat tak bisa diumpamakan seperti itu, karena sholat itu ada bacaan-bacaan khusus, ada gerakan-gerakan khusus yang dimulai dari takbir sampai kepada salam dengan syarat yang ditentukan. Jadi bacaannya lah ada, ketentuannya lah ada, gerak-geriknya sudah ditentukan, ikuti dan kerjakan sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.